Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, hari ini kita masuk pada pertemuan kelima, yaitu akan membahas mengenai pengenalan form pada HTML. Nah, yang pertama, ada beberapa komponen yang biasanya digunakan ya dalam pembuatan form di HTML. Nah, yang pertama di sini ada form. Nah, form ini biasanya digunakan sebagai awal ya ketika kita akan membuat sebuah inputan ya untuk text box ataupun yang lainnya. Jadi kalau diibaratkan ini adalah untuk pembuatan formulir. Jadi di dalamnya kita bisa mengisi data yang dibutuhkan. Nah, untuk pembuatan form itu tagnya menggunakan tag form ya. Kemudian ditutup dengan slash form. Nah, untuk form ada dua atribut yang biasanya digunakan, yaitu action dan method. Action nanti di sini diisi sebagai file tujuan yang akan dikirimkan. Ya, formnya nanti akan dikirim kemana. Nah, nanti disimpan di dalam action. Sedangkan untuk method, ini adalah metode pengiriman datanya. Nah, untuk method biasanya ada dua, yaitu get dan post. Ya, untuk metode get dan post ini nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, berikutnya nanti di antara tag pembuka form dan tag penutup form ini kita bisa berikan istilahnya inputan ya yang akan kita gunakan nantinya. Ya, yang berikutnya adalah text box. Ya, text box ini nanti isinya berupa kotak seperti ini ya. Kemudian fungsinya di sini text box untuk menginput data baik itu huruf ya, string maupun berupa angka. Nah, untuk membuat text box seperti ini kita bisa gunakan perintah ataupun tag input ya, input tanpa tag penutup ya. Jadi input dengan tipenya atau type-nya itu adalah text. Jadi input type text ya. Jadi untuk membuat kotak seperti ini. Kemudian name ini untuk nama dari objeknya. Jadi nanti kalau misalkan ada 3 text box, nah namanya atau name-nya ini harus diberikan agar nanti ketika pengiriman data itu tidak tertukar dan bisa dikirim datanya. Jadi name-nya apa? Misalkan saya ingin text box ini untuk menginput nama, berarti nanti name-nya adalah nama. Ataupun yang lainnya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang berikutnya adalah value. Value ini adalah nanti teks yang akan tampil di dalam text box-nya. Ya. Jadi akan tampil di dalam text box. Nah, biasanya value ini masih defaultnya kosong ya, kalau hanya untuk inputan biasa. Kemudian yang berikutnya adalah text area. Ya, text area ini untuk menginput string, ya sama untuk seperti text box, menginput string ataupun angka yang terdiri dari atas banyak baris. Ya, kalau text box ini dia hanya satu baris. Jadi kalau misalkan kita hanya men-setting seperti ini kotaknya ya, nanti kalau misalkan sudah lebih teksnya dia akan terus ke samping. Sedangkan kalau text area dia kita atur mau berapa baris ke bawah. Nah, untuk membuat text area, perintahnya menggunakan tag text area, ya, kemudian berapa baris, rowsnya, kolomnya berapa, kemudian name ya, untuk nama variabelnya. Jadi setiap objek ini pasti memiliki name. Name-nya apa, kemudian nanti ditutup dengan slash text area. Kemudian yang berikutnya adalah radio button. Nah, radio button fungsinya untuk memilih satu pernyataan dari beberapa pernyataan yang disediakan. Contohnya seperti ini. Ada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalkan kita pilih salah satu, misalkan kita pilih laki-laki, maka akan ada pilihan atau checklist di sini. Ya, akan ada bahwa kita memilih laki-laki. Ketika dipilih perempuan, maka tanda di laki-laki akan hilang ya, checklistnya. Kemudian akan berpindah ke yang perempuan. Untuk membuat radio button, ini kita gunakan tag input ya, input type radio ya. Jadi kalau misalkan input type radio akan membuat sebuah radio button. Kemudian jangan lupa nama variabelnya apa ya. Nah, untuk nama variabel untuk radio button ini harus sama. Jadi misalkan ada 3, misalkan ini kan hanya ada 2 ya. Kalau ada 2 radio button berarti radio button yang ini laki-laki dan perempuan ini name-nya harus sama. Ya, jadi kalau berbeda kita bisa checklist semuanya gitu.
Kemudian kalau di radio button ini harus ada value. Value yang nanti akan dikirim ketika proses pengiriman. Kemudian isi radio, ini teks yang ditampilkannya nanti apa. Kemudian ada combo box. Nah, combo box juga hampir sama ya. Di sini untuk menampilkan daftar data. Jadi sama di sini untuk memilih juga, tetapi dia bentuknya berupa daftar data. Untuk perintahnya kita gunakan select, ya, select, kemudian ditutup dengan slash select juga. Ada name-nya di sini untuk nama variabel combo box-nya. Nah, untuk value biasanya nanti value-nya ada di sini di option-nya, bukan di dalam select-nya. Jadi option, kemudian value-nya apa untuk combo box 1, kemudian option lagi untuk pilihan kedua, value-nya apa untuk combo box yang kedua, dan seterusnya sesuai dengan jumlah pilihan. Kemudian ada checkbox, ya di sini checkbox untuk memilih satu atau lebih pernyataan dari beberapa pernyataan yang disediakan. Jadi kurang lebih checkbox ini hampir sama dengan radio button, tetapi bedanya untuk checkbox ini bisa memilih lebih dari satu. Jadi bisa satu atau lebih. Kalau radio button dia hanya satu saja. Ya. Nah, untuk checkbox, perintahnya input type checkbox. Kemudian name-nya ya diisi dengan nama variabel. Kalau tadi radio button harus sama nama variabelnya, kalau checkbox ini harus berbeda karena kita bisa memilih lebih dari satu pilihan. Kemudian value-nya juga diisi sama yang akan dikirimkan nanti datanya. Kemudian, nah ini checked berarti nanti otomatis akan terchecklist ya, jadi otomatis. Kalau defaultnya sih kita tidak perlu memberikan checked ini. Kemudian submit ya, submit untuk mengirimkan semua variabel data pada komponen-komponen form yang ada. Ya, jadi kalau misalkan tadi sudah kita input text box, kemudian text area, radio button, combo box dan checkbox, dia kan punya nama variabel ya masing-masing dan nanti akan ada datanya yang dikirim. Nah, submit ini fungsinya untuk mengirimkan semua variabel dari data yang sudah diisi ya di masing-masing komponennya. Nah, untuk perintahnya di sini input type submit ya, kemudian name-nya submit. Nah, untuk name sebenarnya bebas ya nama variabelnya, tapi mau dibuat submit juga tidak masalah. Kemudian value-nya submit. Kemudian terakhir ada reset. Nah, reset untuk membatalkan atau mengosongkan semua penginputan yang telah dituliskan. Jadi kalau misalkan sudah diisi semuanya nih komponennya, ketika diklik kita reset, maka inputannya akan hilang. Nah, jadi formnya akan kosong lagi. Perintahnya input type reset, kemudian name-nya di sini reset, value-nya juga reset. Nah, kita coba dulu ya. Kita coba dulu untuk yang text box ini. Ya, dari awal kita coba text box. Nah, saya coba di sini buka di wetreschool.com. Ya, saya coba run HTML. Kemudian saya cari yang HTML forms. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kita coba buat untuk formnya. Nah, di sini saya akan coba ya. Di sini kita try it yourself. Oke, nah ini secara default ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk membuat form kita butuh yang namanya tag form seperti ini. Tag form yang ditutup dengan slash form. Nah, di antara tag pembuka form dan tag penutup itu nanti di dalamnya kita akan buat komponen-komponen HTML atau komponen formnya. Contohnya di sini label ya, kita buat labelnya untuk first name ya. Kemudian input type text ya. ID-nya fname, name-nya adalah fname juga, value-nya John. Ya, jadi value-nya akan tampil di sini. Kemudian yang kedua ada label ya last name ya. Di sini inputannya tipenya teks juga, labelnya ya. Kemudian name-nya di sini name. Nah, ini bisa kita hapus nih. Kita hapus. Kita coba ya, kita run. Nah, dia hilang. Ini juga kita hapus dulu. Oke. Kan ini kita hapus, kita ganti contoh penggunaan form. Misalkan seperti ini ya. Nah, kita buat ya. Jadi form, nah action nanti actionnya mau kemana nih? Jadi prosesnya ketika diklik submit akan diarahkan kemana? Nah, jadi
Untuk awal-awal sih kita belum pakai actionnya dulu ya di sini. Misalkan saya mau buat sebuah inputan yang untuk misalkan membuat sebuah nama. Misalkan nama atau nim dulu ya. Nim kemudian seperti ini saya buat input ya. Tipenya adalah misalkan tadi input tipenya adalah teks. Karena kita membuat text box ya untuk name. Name-nya adalah nim juga ya. Jadi untuk nim ya nama objeknya atau nama komponennya adalah nim. Nah, kita coba dulu satu run. Nah, muncul nim kemudian muncul kotaknya. Nah, kalau misalkan tadi kita tambahkan value, maka nanti di dalam kotak ini akan muncul value-nya yang kita input di sini. Misalkan 1 2 3 4. Saya run. Nah, ini muncul di sini. Ini value. Ya, jadi akan tampil di sini. Tapi kalau kita mau ketika pertama kali ditampilkan kosong, maka value-nya dikosongkan. Nah, ada lagi namanya placeholder. Nah, kalau placeholder ini dia seperti ini, kita bisa input, nah, nanti muncul di sini. Nah, tapi ketika kita klik, nah dia langsung hilang. Beda dengan value, ya. Kalau value, ketika kita isi seperti ini, kita klik, nah dia tidak bisa terhapus, ya. Jadi kita meneruskan isi dari value-nya. Tapi kalau misalkan placeholder, nah di sini muncul, tapi kalau kita klik, ya, dia ada di awal, jadi kita bisa langsung mengetik seperti itu. Kemudian misalkan saya mau buat lagi untuk yang nama misalkan ya. Kita copy di sini kita buat nama. Ini sini input type text juga, name-nya misalkan nama. Value-nya kita hapus dulu aja seperti ini. Run ya. Ini di sini kita kasih BR biar di bawah. Nah, seperti ini. Name nama. Nah, ini kita sudah buat text box. Misalkan berikutnya adalah text area. Text area biasanya untuk alamat ya. Misalkan seperti ini. Kita buat text area. Jangan lupa untuk text area langsung ditutup dengan slash text area. Ya. Jadi kalau untuk input tidak perlu ditutup dengan slash atau tag penutup. Tapi kalau text area harus ditutup dengan tag penutupnya. Text area. Di sini jangan lupa name-nya ya. Name-nya alamat. Kemudian rows untuk barisnya. Dan juga kolom untuk kolomnya. Misalkan saya mau buat 3 baris ya, jadi ke bawahnya 3 baris. Ke sampingnya misalkan 25. Kita coba refresh atau kita run. Nah, muncul ya. Ini lupa kita kasih BR. Seperti ini. Jadi akan ada 3 baris ke bawah ya. Dan ke sampingnya atau teks ke sampingnya itu adalah 25 karakter ya, seperti ini. Jadi dia ke bawah. Sebetulnya ini kalau terus ke bawah dia ya. Walaupun tadi kita settingnya 3. Nah, ini bisa kita setting jadi misalkan 5. 5 baris ke bawah. Nah, jadi makin ke bawah seperti ini. Ini untuk text area. Kemudian yang berikutnya adalah tadi radio button ya. Misalkan jenis kelamin seperti ini. Nah, kita kasih BR dulu di sini jenis kelamin. Tadi perintahnya adalah input ya, type, kemudian tipenya adalah radio. Kemudian name-nya misalkan jenis seperti ini ya. Kemudian value seperti ini. Nah, kalau hanya seperti ini, saya coba refresh. Nah, dia hanya seperti ini ya. Jadi radio button itu nanti tandanya titik seperti ini. Ya, bulatan seperti ini. Nanti kalau kita klik, dia akan ada. Berarti dipilih seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mau mengisi di sampingnya? Nah, di sini kita langsung isi aja di setelah tutup ini ya. Tutup dari inputannya. Misalkan laki-laki. Kita run. Nah, muncul laki-laki. Nah, ini hanya sebatas string biasa ya. Jadi hanya kita menampilkan teks saja.
Sedangkan kalau kita mengirimkan data, itu datanya kosong. Kenapa? Karena value-nya di sini masih kosong. Jadi kalau misalkan eh, value-nya mau kita kirim juga, di sini harus dikasih juga value-nya laki. Jadi yang akan dikirim nanti ketika disubmit itu yang ini, yang ada di dalam value. Sedangkan ini hanya sebatas string ataupun labelnya saja. Kemudian ini kita copy aja, kita copy, kemudian kita buat untuk yang baru, yaitu untuk perempuan. Ini juga sama, kita ganti menjadi perempuan. Nah, kita refresh seperti ini. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk radio button ini name-nya harus sama. Ya, untuk laki-laki di sini jenis, name-nya, perempuan juga jenis. Ya. Kenapa? Karena ini harus dipilih salah satu. Ya, jadi kalau misalkan saya klik di laki-laki, saya pindahkan ke perempuan, nanti di laki-laki akan hilang. Nah, seperti ini. Kalau beda ya, misalkan di sini jenis 2. Kita run. Saya checklist laki-laki atau saya pilih laki-laki ya. Saya pilih perempuan. Nah, dia tidak hilang ya. Karena apa? Karena name-nya berbeda. Makanya kita harus samakan agar nanti dia hanya bisa dipilih salah satu. Kemudian bisa juga kita menggunakan yang namanya checkbox ya. Atau select dulu ya, select option atau combo box dengan perintah select. Ya, select ditutup dengan slash select. Di dalamnya itu ada option ya, option ditutup dengan slash option. Ya, jadi select ini untuk kita sebagai pertanda bahwa kita ingin membuat combo box. Option ini nanti pilihannya. Select name ya, kita butuh name. Misalkan saya juga sama ingin membuat jenis kelamin, tapi nanti bentuknya dalam bentuk ini ya, combo box. Jenis kelamin, kemudian select name-nya Jekyll, misalkan seperti ini, jenis kelamin. Optionnya misalkan sini laki-laki ya. Kemudian kita buat option yang kedua adalah perempuan. Kita run, nah, muncul ya. Nah, ini juga bisa kita pilih. Nah, di sini juga sama, di option harus diberi value. Nah, jadi nanti value ini yang akan dikirimkan ketika di submit ya. Jadi ketika dikirim, yang ada dalam value ini akan dikirim. Kalau misalkan value-nya kosong, maka data dikirim walaupun kita pilih seperti ini. Tapi kalau misalkan value-nya kosong, itu tidak akan terkirim datanya. Ini juga sama, kita buat laki-laki. Yang di bawah juga value-nya perempuan. Seperti ini. Input type text sudah ya untuk text box, kemudian text area sudah, radio button sudah, combo box sudah. Kemudian ada checkbox ya, misalkan di sini hobi ya, misalkan. Untuk checkbox ya, kita bisa gunakan input, kemudian tipenya adalah checkbox, kemudian name-nya ya, jangan lupa hobi 1 misalkan ya, kemudian value. Nah, misalkan di sini hobinya yang pertama membaca, seperti ini. Kita coba run. Nah, muncul di sini hobi membaca. Kemudian yang berikutnya misalkan menulis. Misalkan seperti ini dulu ya. Nah, ini juga sama, value-nya diberi membaca untuk nanti pengiriman data. Seperti ini. Nah, di sini untuk hobi kita buat name-nya berbeda ya. Untuk checkbox. Kita running. Ya, ini seperti ini. Nah, di sini kalau kita coba tadi beri checked ya. Checked. Nah,
Jadi kalau misalkan diberi checked di sini nanti akan langsung otomatis terchecklist. Ya, kalau kita run, nah dia otomatis terchecklist di sini. Kemudian terakhir ada submit ya, input. Tipenya adalah submit. Kemudian name-nya ya, submit juga boleh sama. Kemudian value-nya misalkan saya mau ganti menjadi kirim. Kemudian terakhir input type reset. Kemudian name-nya misalkan reset. Kemudian value-nya misalkan batal. Seperti ini. Kita run. Nah, muncul ya. Kita run, ini checked-nya kita hapus dulu. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah isi datanya ya, bisa isi, kemudian kita pilih. Nah, ketika diklik kirim ya, karena dia inputannya submit, nanti akan dikirim ke actionnya ya. Actionnya kemana? Di sini ke action underscore page.php. Jadi nanti datanya akan dikirim ke halaman tersebut. Kalau reset, nanti datanya akan kosong. Kita coba reset. Nah, datanya kosong. Nah, ini adalah contoh penggunaan komponen yang ada di dalam form. Oke, di sini kita lihat contohnya ya. Contoh form.php. Oke, di sini contohnya adalah contoh form.php. Ya, di sini ada tag HTML biasa ya, kita lihat ada HTML, kemudian head dan body. Kemudian ada tag form ya, tag form ditutup dengan slash tag form. Dalamnya ada masukan nama, input type text ya, tadi sudah dibahas. Name-nya nama, size-nya 25 ya, untuk size ini berarti ukuran text box-nya. Jadi kita bisa atur juga nih ukuran text box-nya. Misalkan yang nama ini size-nya mau lebih panjang, misalkan size-nya sama dengan 100 misalkan ya. Ini kan nama segini ya. Kita coba run, nah dia akan panjang ya, atau kita agak kecilkan misalkan 70. Nah, seperti ini. Dia lebih panjang dibandingkan dengan yang name ini. Kemudian ada input type submit, value-nya proses. Nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Masukkan nama, dia muncul text box-nya, kemudian ada tombol proses. Nah, sini contohnya kita menginputkan nama Bima Bintang Galaksi. Kemudian kita klik tombol proses. Ya, prosesnya diklik, maka yang diinputkan itu akan ditampilkan pada web browser. Ya, jadi di atasnya akan ditampilkan nih. Ya, di sini setelah nama filenya contoh form.php muncul nama sama dengan Bima Bintang Galaksi. Nah, jadi langsung ditampilkan nih hasil dari apa yang kita inputkan di text box-nya. Kemudian kita masuk ke HTTP server ya. Nah, dari contoh sebelumnya itu kita bisa mempelajari ya, ada atribut action dan juga method. Nah, di sini action menjelaskan ke halaman yang digunakan untuk memproses inputan. Sementara untuk method digunakan untuk mengatur bagaimana cara memparsing atau mengirimkan datanya. Nah, web sendiri ini menerima input dari user atau pengunjung menggunakan metode get dan juga metode post. Metode get akan mengirimkan data bersama dengan URL, sedangkan post akan mengirimkannya secara terpisah. Jadi kalau misalkan get, ini nanti datanya akan eh, dikirimkan bersama dengan URL-nya. Kurang lebih seperti ini sama nih. Jadi kita input di sini, kita klik proses, datanya muncul di dalam URL-nya. Sedangkan untuk post, ketika diklik proses, datanya tidak akan tampil di sini. Jadi dia akan dikirim secara terpisah. Nah, berikutnya di sini kita coba untuk memproses form menggunakan metode get. Oke, di sini ada metode get.php ya, sebuah file namanya metode get.php. Formnya seperti ini atau strukturnya seperti ini. Ada head, kemudian body. Di dalam body ada form, actionnya ke metode getProcess.php. Metodenya get, kemudian sama ya, masukkan nama, input type text, name-nya nama, size-nya 25, input type submit, value-nya proses.
Kita masukkan Bima Bintang Galaksi. Nah, ketika diklik proses, formnya akan mengarah ke action yaitu metode getProcess.php dengan metode get. Karena metode get secara otomatis nanti value-nya yaitu Bima Bintang Galaksi akan dikirimkan di URL-nya ya. Dengan action atau tujuannya ke metode getProcess.php. Nah, ini untuk metode getProcess-nya ya, untuk file tujuannya ya. Nah, di sini file HTML sama head dan body. Data nama yang diinputkan adalah, nah, untuk menampilkan data dari hasil inputan tadi ya, ini menggunakan PHP ya, PHP echo $_get. Nah, di sini kita menggunakan $_get karena tadi pengirimannya menggunakan metode get. Maka di sini kita harus tangkap dengan metode get juga, jadi $_get. Kemudian kurung siku ya, di antara kurung siku ini kita berikan ataupun kita tuliskan si nama variabelnya. Ya, jadi sebelumnya kan di sini nama variabelnya adalah name-nya nama. Ya, jadi kalau misalkan di sini nama, ketika ingin dipanggil, maka kita panggil komponennya yaitu nama. Sehingga nanti muncul tampilannya seperti ini. Data nama yang diinputkan adalah Bima Bintang Galaksi. Karena menggunakan metode get ya, data akan dikirimkan bersama dengan URL. Jadi nama di sini kelihatan Bima Bintang Galaksi. Nah, ini untuk metode get. Nah, sekarang kita gunakan metode post. Nah, ini sama untuk strukturnya seperti yang metode get, tetapi filenya berbeda yaitu metode post, bukan metode get. Di sini actionnya juga bukan ke metode get process, tapi ke metode post process.php. Metodenya diganti menjadi post. Ya, ini inputannya sama, submitnya juga sama. Nah, di sini untuk file metode post processnya, ya. Nah, di sini sama data nama yang diinputkan adalah, nah di sini kalau yang tadi PHP echo-nya ke $_get ya. Nah, di sini diganti menjadi $_post karena sudah diubah metodenya menjadi post. Nama objeknya sama atau nama variabelnya name atau nama. Kemudian diklik proses muncul data nama yang diinputkan adalah Bima Bintang Galaksi. Nah, di sini keterangannya karena menggunakan metode post, data tidak dikirimkan bersama dengan URL. Ya, jadi namanya tetap tampil, tetapi di URL-nya tidak dikirimkan juga. Jadi sampai dengan metode postprocess.php. Kalau yang tadi ya metode getProcess.php tanda tanya nama sama dengan Bima Bintang Galaksi. Seperti itu. Ini untuk metode get dan juga metode post. Kemudian ini ada latihan ya untuk membuat form input komentar dan menampilkan komentar yang sudah diisi. Ya, ini inputannya seperti ini. Ada nama, email, komentarnya, kemudian tombol kirim dan batal. Kemudian nanti tampilannya seperti ini. Data komentar, nama, siapa, email, kemudian komentarnya apa. Ada link ya, input data lagi nanti akan mengarah ataupun kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian ini latihan pembuatan form 2 ya. Sama ada nama, kemudian alamat, jenis kelamin, pekerjaan, kemudian hobi, tombol kirim dan tombol batal. Nah, di sini sudah ada ya untuk contoh dari scriptnya ya untuk form input mahasiswa. Jadi untuk form yang ini bisa dilihat di sini untuk pembuatan formnya. Di sini ada HTML, head, body ya. Kemudian ada form, actionnya ke tampil mahasiswa.php dengan menggunakan metode post. Kemudian di sini ada input type text, name-nya nama, kemudian input type text, name-nya alamat. Nah, di sini ada yang baru, ada maxlength. Nah, kalau maxlength berarti nama itu hanya bisa maksimal panjangnya itu adalah 50 karakter. Alamat juga sama, jadi ketika lebih dari 50 itu tidak akan bisa diinput lagi. Kemudian ada jenis kelamin, input type radio ya. Nah, name-nya adalah jenis call, value-nya laki-laki dan perempuan. Pekerjaan ya, select name-nya pekerjaan. Kemudian di sini option value pelajar, kemudian
karyawan, wira swasta, atau wirausaha, dan lain-lain. Berikutnya ada hobi, ya, input tab checkbox. Kemudian namanya hobi 1, hobi 2, hobi 3. Value-nya olahraga, musik, dan jalan-jalan. Input tab submit, value kirim. Input tab reset, value batal. Nah, nanti hasilnya seperti ini, ya. Dalam bentuk tabel, nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, dan hobi, dan juga satu buah link untuk menginput data kembali. Nah, ini untuk tampilannya, ya, yang tabel tadi. Di sini kita buat tag PHP, ada variabel nama, ya. Kita buat variabel nama yang menampung inputan dari textbox yang name-nya adalah nama. Ya, jadi nama yang kita input, ya, di sini, ya, Bima Bintang Galaksi, karena name-nya adalah nama tadi, ditampung di dalam variabel $nama. Begitu juga dengan alamat, ya, $_post alamat ditampung di $alamat atau di variabel alamat. Jenis kelamin ditampung di variabel jenis kel. Pekerjaan, ya, di variabel pekerjaan. Hobi 1, hobi 2, dan hobi 3 juga sama. Kemudian kita buat tabel, bordernya 1, ya. Di sini ada beberapa baris dan kolom. Kemudian kita tinggal echo aja, ya, datanya untuk nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, dan juga hobi. Kemudian ada satu buah link, ya, input data lagi untuk mengarah ke halaman form inputannya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini ada untuk pembuatan form, kemudian inputannya, prosesnya, dan outputnya dalam satu file. Kalau ini kan kita buat dua file, ya. Jadi ini form inputannya, kemudian kita buat actionnya kemana, ya. Jadi form input mahasiswa dan tampil mahasiswa. Nah, jadi ada dua file. Nah, di sini kita coba buat dalam satu file. Jadi input di situ, proses di situ, nanti outputnya juga di file yang sama. Nah, di sini yang membedakan adalah di actionnya. Actionnya di sini kita arahkan ke PHP echo server PHP self. Ya, jadi dia akan mengirimkan ke halaman sendiri, ya, halaman yang ini. Metodenya post. Jadi di sini kita masukkan nama, kemudian masukkan nomor telepon, alamat, kemudian input tab submit, ya, value-nya tampil. Kemudian ini lanjutannya, ya, untuk menampilkan datanya. Jadi ini untuk inputannya, ini untuk outputnya, tetapi masih di dalam satu file yang sama, yaitu form data diri. Nah, ini ada tag PHP, ya, sama, kita tampung di variabel nama, untuk nama, telepon untuk telepon, alamat untuk alamat. Kemudian ini ada sebuah kondisi, if empty nama. Jadi kalau misalkan namanya tidak kosong, ya, empty kan kosong, ya, tetapi karena ada negasi berarti jika namanya tidak kosong, artinya jika namanya diisi, maka tampilkan namanya siapa. Kemudian jika nomor teleponnya tidak kosong, maka tampilkan nomor teleponnya. Begitu juga dengan alamat. Jika alamatnya tidak kosong, maka tampilkan alamatnya. Ini untuk memproses inputan, ya, kemudian outputnya dalam satu file. Oke, ini contohnya tadi dari yang form data diri. Ya, jadi kita masukkan nama, nomor telepon, dan alamat. Ketika kita klik tampil, maka di bawahnya akan muncul, ya, nama, nomor telepon, dan alamatnya. Kemudian ini ada tugas, ya, untuk membuat form sederhana, ya. Inputannya ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan pendidikan. Kemudian tampil outputnya seperti ini dalam bentuk tabel. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang ini, ya, yang contoh data mahasiswa. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.